Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Mohara Putra. Jabatan saya sebagai petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Belu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang refleksi bela negara. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa kita panggil Gus Dur, mantan Presiden Republik Indonesia yang keempat, dalam sebuah diskusi di Bentara Budaya Jakarta, Kamis 31 Agustus 2006, pernah mengatakan ada 3 entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Imam Santoso. Tentu lelucon Gus Dur ini bukannya tanpa alasan, yaitu terkait dengan integritas Jenderal Hugeng yang anti terhadap suap. Tentu ini sangat penting bagi Indonesia, khususnya dalam dinamika kepolisian di Republik Indonesia. Lalu, siapa itu Jenderal Hugeng Imam Santoso? Kisah tentang Jenderal Hugeng memang selalu menjadi perbincangan yang menarik. Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Hugeng Imam Santoso, atau sering kita sebut dengan Jenderal Hugeng, adalah salah satu tokoh penting bagi kepolisian Republik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri. Jenderal Hugeng lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober 1921. Pada usia 6 tahun, Jenderal Hugeng masuk pendidikan HIS, Hollands Inlandse School, yakni sekolah pada zaman penjajahan Belanda yang setara dengan pendidikan dasar pada zaman sekarang, dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya, berbeda dengan Inlandse School yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya. Kemudian, Jenderal Hugeng melanjutkan sekolahnya ke Mulo, Meer Uitgeberg Lager Onderwijs pada tahun 1934. Lalu menempuh sekolah menengah di AMS, Algemeen Middelbare School, adalah pendidikan menengah umum pada zaman Hindia Belanda dengan masa studi 3 tahun yang menerima lulusan Mulo. Setelah itu, ia belajar ilmu hukum di Rijkshogeschool Batavia pada tahun 1940, lalu mengikuti latihan kemiliteran Nippon pada tahun 1942 dan Koto Keisatsu Ka-Ikai 1943. Sebelum akhirnya masuk Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Jenderal Hugeng Imam Santoso adalah seorang tokoh polisi yang terkenal dengan integritas, kejujuran, dan anti KKN. Setelah lulus dari PTIK pada 1952, Jenderal Hugeng ditempatkan di Surabaya, Jawa Timur. Tugas keduanya sebagai Kepala Reskrim di Sumatera Utara yang menjadi batu ujian bagi seorang polisi, karena daerah itu terkenal dengan penyelundupan dan judi. Di sana, Jenderal Hugeng disambut secara unik. Rumah pribadi dan mobil telah disediakan beberapa cukong judi. Tetapi ia menolaknya dan memilih tinggal di hotel sebelum mendapatkan rumah dinas. Tak berhenti di situ, rumah dinas itu lalu dipenuhi dengan perabot. Perabot itu dikeluarkan secara paksa oleh Hugeng dari rumahnya dan ditaruh di pinggir jalan. Sikap Jenderal Hugeng ini pun membuat gempar kota Medan. Selepas dari Medan, Jenderal Hugeng kembali ke Jakarta dan ditugaskan Presiden Soekarno untuk menjadi Direktur Jenderal Imigrasi. Chris Sinner K. Timu dalam artikel Pak Hugeng dalam Kenangan yang dimuat di harian Kompas 15 Juli 2004 menceritakan Jenderal Hugeng meminta istrinya, Mary, untuk menutup toko kembang. Ketika istrinya menanyakan hubungan antara jabatan Dirjen Imigrasi dan toko kembang, Jenderal Hugeng menjawab singkat,
Nanti semua yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko kembang Ibu Mary. Dan ini tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya, tulis Chris. Ibu Mary pun memahami dan menutup toko kembangnya. Jenderal Hugeng juga menolak pemberian mobil dinas dari Sekretariat Negara. Alasannya, ia telah memiliki mobil jeep dinas dari kepolisian. Pada 1968, Presiden Soeharto mengangkat Jenderal Hugeng sebagai Kepala Polri menggantikan Sucipto Yudo Dihardjo. Dalam artikel yang ditulis Rosihan Anwar, In Memoriam Hugeng Imam Santoso, yang dimuat di harian Kompas 15 Juli 2004 menyebutkan, pada masa itu kasus penyelundupan merajalela. Di antara yang terkenal adalah kasus penyelundupan mobil mewah yang didalangi oleh Robi Cahyadi. Pada tahun 1971, Jenderal Hugeng mengumumkan keberhasilannya dalam membekuk penyelundupan mobil mewah melalui pelabuhan Tanjung Priok. Mobil-mobil itu dimasukkan dengan perlindungan tentara. Ternyata setelah keberhasilan tersebut, Jenderal Hugeng memutuskan pensiun dari kepolisian. Selepas itu, Jenderal Hugeng sebenarnya ditawari menjadi duta besar oleh Presiden Soeharto, tetapi ia menolaknya. Saya menolak penugasan saya sebagai duta besar di luar negeri, karena saya merasa tidak capable untuk tugas itu, kata Jenderal Hugeng dikutip dari pemberitaan harian Kompas pada 15 September 1971. Jenderal Hugeng meninggal dunia pada 14 Juli tahun 2004. Setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari kisah Jenderal Hugeng tersebut, ada beberapa poin keteladanan yang bisa kita aplikasikan ke dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai ASN, yakni integritas, kejujuran, kesederhanaan, semangat, dan kegigihan dalam menjalankan tugas. Saya Gilang Muhara Putra. Mohon maaf bila terjadi banyak kekurangan di dalam video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.